Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Mari saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Kiara maya si, kiara maya rala maya si, kiara maya se. Hela rala maya si, kiara maya se. Haleluya, 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 haleluya. Kiara maya si, kiara maya se. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Hanya Engkau Tuhan yang kami agungkan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiara namanya si, kiara namanya se, kiara namanya si, kiara namanya se, kiara namanya se, kiara namanya se. Kiara namanya si, kiara namanya se, kiara namanya se. Dialah pengurapan Allah turun atas setiap kami Tuhan. Kiara namanya si, kiara namanya se, namanya se. Haleluya, 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 haleluya. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Haleluya, haleluya. Hanya engkau Tuhan yang kami sembah. Jika engkau yang membuka pintu, tidak ada yang sanggup menutupnya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus menyembah engkau. Kami terus mengagungkan engkau Tuhan. Kiara maya si, kiara namanya si, kiara namanya si, kiara namanya si. Engkau yang berotoritas atas ibadah pagi hari ini Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Kami mau membesarkan Engkau, Raja di atas segala raja, yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau tolak segala kuasa apapun yang menghalang-halangi saat kami beribadah kepadamu Tuhan. Terlebih saat kami memuji, memuliakan namamu, tidak ada satupun yang sanggup mengikatnya. Kami mau bersorak-sorai, kami mau bersorak-sorai memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Saat ini kami mau memberikan segala hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib.
seperti yang kau janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita punya Allah yang dahsyat, amin. Lihat kanan kiri, katakan Allah kita dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi, haleluya. dahsyat. Tidak ada yang tertandingi. Allah kita luar biasa. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan. Allah kita selalu ada bagi saudara dan saya. Segala perkara sudah Dia tanggung. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah membukakan pintu keselamatan bagi kita. Kita yang harusnya binasa, tetapi Tuhan mau mati di atas kayu salib untuk menggantikan saudara dan saya, sehingga kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Pintu surga dibukakan bagi kita semua. Saat ini Tuhan, kami mau mempergunakan waktu yang ada, yang sudah Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Sebaik mungkin Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami mau taat setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan segala-galanya bagi kami. Haleluya Yesus. Segala perkaraku
serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah peliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Yes. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah peliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Katakan, bila kau yang membuka pintu. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya. Kau yang berkuasa atas kami, Kau yang berkuasa atas hidup kami. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan, yang tak pernah meninggalkan kami. Haleluya, haleluya. Kirarara masih kirarara yes, kirarara yes, kirarara yes, kirarara. Haleluya, haleluya. Masih kirarara. Yes, sembah Dia, sembah Dia, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Dialah Sang Pencipta itu. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Kiralala bara masih kiralala. Yes, yes. Kuralala bara masih kiralala. Yes, haleluya. Yes, kiralala masih. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami yang tidak berharga jadi berharga Tuhan. Kami dijadikan anak-anak kerajaan Allah, sehingga tidak ada satupun orang yang merendahkan kami Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Saya rindu hanya jemaat katakan bilang Kau telah membuka pintu. Tidak ada satupun yang menutupnya. Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Nyanyikan pujian ini dengan iman. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Waktu dan tempat saya persilakan Tuhan hambanya. Buka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkan. Tiada yang dapat, Tiada yang dapat aku. Haleluya, haleluya. Tuhan kami terlalu percaya. Kami punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang sanggup membuka setiap pintu-pintu yang tertutup sekalipun. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Engkau punya kuasa, punya otoritas untuk membukakan setiap pintu-pintu berkat. Tingkap-tingkap berkat Tuhan dicurahkan atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami datang kembali di hadapan-Mu merendahkan hati kami. Biarkan Tuhan hari ini Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan, Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah memuliakan Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh hari ini kami boleh merasakan lawatan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Secara khusus sebentar ketika firman-Mu disampaikan, ketika kebenaran-Mu dinyatakan, kami dilawat, kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami diberkati, dan sungguh iman kami dibangkitkan untuk kami terus memiliki pengharapan yang penuh di dalam Tuhan. Terima kasih pengurapan Tuhan turun atas kami, atas hamba-Mu. Kami percaya Tuhan pagi hari ini kami akan diberkati dengan dahsyat, dengan luar biasa. Setiap firman yang disampaikan sungguh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Kita terus bersyukur karena kebaikan dan kasih setia Tuhan yang terus boleh nyata buat kita. Walaupun saya tahu dalam hari-hari yang kita lewati tidak mudah, tapi kita terlalu percaya kita punya Tuhan yang berkuasa. Memang kita hari ini luar biasa, yaitu tak seorang pun dapat menutupnya. No one can close it. Saudara, mari kita akan membuka dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Kita akan baca ayat ini bersama-sama.
Kita akan mempelajari, merenungkan di Wahyu pasal 3 ini, khususnya mulai ayat 7 sampai ayat selanjutnya. Tapi kita akan membaca nats pertama dalam ayat 38. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat semua? Amin. Wahyu pasal yang ketiga 8. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin. Sampai sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan, dan mari kita lihat, saudara, ayat ini dalam perikop ini merupakan nasihat atau ucapan ilahi dari Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Jemaat Philadelphia adalah salah satu dari ketujuh jemaat yang ada di kitab Wahyu yang dinyatakan oleh Tuhan lewat Yohanes di Pulau Patmos. Dan kita tahu salah satu jemaat itu adalah Philadelphia. Dan Philadelphia ini adalah jemaat yang tidak mendapat teguran. Karena kalau kita lihat jemaat-jemaat yang lain itu dapat teguran. Saya kasih contoh aja lah, Efesus. Jemaat Efesus katakan, engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Betul? Ada banyak teguran, tapi kita tahu di sini jemaat Philadelphia tidak mendapat teguran. Saudara, gereja Philadelphia bahkan dikategorikan menurut para ahli sarjana Alkitab, dikatakan ini gereja yang Yesus Kristus sangat kasihi. Karena ternyata tidak satupun gereja ini yang ditegur, ada ucapan teguran. Saudara, ada jemaat yang lain yang dikatakan yang suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Banyak kita lihat, nanti saudara bisa baca dari kitab Wahyu khususnya. Semua ketujuh jemaat itu, dari 7 itu, 6-6-nya semua ditegur. Karena mereka melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita bersyukur, saudaraku, kita melihat salah satu jemaat yang namanya Philadelphia ini, sungguh dia mendapat bukan teguran, tapi dikatakan ada ucapan berkat, ada kata-kata berkat bagi jemaat ini. Mari kita lihat, saudaraku, dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu. Wah, luar biasa, ternyata fokus tentang pekerjaan orang-orang di jemaat Philadelphia. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Dan ini adalah ucapan berkat. Ini adalah kata-kata berkat yang disampaikan Tuhan lewat Yohanes di Pulau Patmos kepada jemaat di Philadelphia. Saudara, kalau kita lihat latar belakang jemaat Philadelphia ini adalah orang-orang yang sangat sederhana. Jemaat ini bisa digolongkan jemaat yang rata-rata itu rakyat jelata, orang-orang pinggiran. Tidak ada jemaat Philadelphia yang menjadi pejabat. Kalau di jemaat-jemaat yang lain, saudara bisa lihat nanti di sana ada banyak orang-orang yang cukup dipandang pejabat-pejabat dan dalam kondisi ekonomi menengah ke atas. Tapi kita tahu jemaat Philadelphia ini rata-rata orang-orang yang sangat sederhana. Saudara, tidak ada dari mereka yang kaya raya. Walaupun mereka nggak miskin juga, tapi dikatakan mereka tidak kaya raya, sederhana sekali, hidup serba cukup. Maksudnya tidak berkelebihan, banyak sekali, tapi mereka juga tidak juga kekurangan terlalu banyak, tapi cukup mereka menikmati dan hidup dalam kesederhanaan. Saudara, dikatakan tidak ada jemaat yang punya pengaruh, orang-orang biasa, orang-orang sederhana. Saudara, namun luar biasa, Tuhan telah membukakan pintu berkat bagi mereka jemaat Philadelphia. Dan ini yang mari kita akan coba lihat, kenapa itu bisa terjadi. Apa alasannya kenapa Tuhan membukakan pintu berkat. Dikatakan, dan kalau Tuhan yang membuka, tidak seorang pun dapat menutupnya. Wah, itu kan berkat yang luar biasa. Itu janji yang luar biasa. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan yang kita percaya dalam nama Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Coba kita mundur ayat yang ke-7. Saya akan bacakan ayat yang ke-7.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara, Alkitab katakan, tuliskanlah kepada jemaat di Philadelphia. Dikatakan ini firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Siapa? Ini firman dari Yesus. Yesus yang punya otoritas, memegang kunci Daud, yang benar, yang kudus. Di dunia ini nggak ada yang benar, nggak ada yang kudus, hanya Tuhan Yesus. Amin. Dia adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan, kemarin dalam ibadah hiburan, ibadah kremasi katakan, dia adalah Tuhan bagi orang yang mati, juga Tuhan bagi orang yang hidup. Dia bukan hanya berkuasa di kehidupan kita sekarang ini, tapi juga nanti di dunia orang mati pun dia menjadi Tuhan atas orang mati. Makanya ketika kita mati di dalam Tuhan, kita pasti akan dibangkitkan. Karena dia datang ketika dia, sebentar kita rayakan dalam perayaan penderitaan dan Paskah, saudaraku, Yesus mati. Dia dikatakan turun ke dalam apa? Pada hari yang ketiga dia bangkit pula dari antara orang mati. Ketika dia mati, saudaraku, dia turun ke tempat dunia orang mati untuk apa? Untuk membangkitkan mereka, orang-orang yang ada dalam kubur. Dibangkitkan. Saudara yang kasih Tuhan, dan itulah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang dahsyat. Dan di sini dikatakan, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Siapa yang memegang kunci Daud? Sekali lagi saya mengatakan, hanya Yesus. Dialah pemegang kunci Daud. Dan kalau dia yang memegang kunci, itu artinya tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Kalau sekarang mungkin minta maaf, kalau saudara punya rumah, kalau ditinggal 10 tahun, bisa-bisa rumahnya jebol. Kenapa? Bisa kuncinya di apa namanya? Kunci ganda, apa namanya, kunci duplikat. Bisa aja sekarang dengan kecanggihan, ada banyak saudaraku. Tapi saya percaya tidak ada yang bisa menduplikat. Kalau Tuhan membuka, tidak dapat menutupnya, betul? Kalau dia menutup, tidak ada satupun yang dapat membukanya, amin. Karena hanya Tuhan yang punya otoritas. Saudara, dikatakan apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Itulah kemahakuasaan, kedaulatan Tuhan yang kita sembah. Saudara, kalau Tuhan membuka pintu, maka tidak ada yang dapat menutupnya. Ini bukan bicara pintu secara jasmani, saudara. Ayat ini ternyata bukan hanya sekedar pintu secara fisik, tapi ini bicara mengenai spiritual door. Ini bicara pintu rohani, pintu yang sungguh-sungguh menjadi kunci untuk kita menikmati hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat hidup kita. Saudara, jadi kunci Daud adalah kunci untuk membuka spiritual door. Kunci untuk membukakan pintu berkat-berkat Tuhan buat hidup kita. Saudara, dan ini bicara mengenai kedaulatan Tuhan. Ini bukan bicara mengenai kepandaian kita. Ini bukan bicara kejeniusan kita, kehebatan kita. Sekali lagi, jemaat Philadelphia orang sederhana. Tidak ada orang terpandang. Tidak ada orang yang menjadi pejabat. Ini ada pejabat. Tahu pejabat artinya? Keturunan Jawa Batak. Pejabat bukan itu. Pejabat itu orang yang punya kedudukan pemerintahan, dan biasanya nggak sekedar, minta maaf, golongan menengah ke bawah, tapi golongan atas, misalnya disebut pejabat, artinya orang yang terpandang, betul? Mungkin kita berkata nggak ada di sini yang terpandang. Saudara, ayat ini tidak bicara mengenai kehebatan kita, tidak peduli seberapa jenius seseorang. Kalau Tuhan tutup pintunya, sehebat apapun, kalau saudara berkata, wah saya bisa berhasil usaha saya, pekerjaan saya, karena saya jenius.
IQ saya rata-rata. Saya dites nilainya, IP-nya tinggi sekali. Saudara, kok berkata IP saya tinggi, pekerjaan saya hebat, saya punya kemampuan, keahlian. Tapi kalau Tuhan menutup, sehebat apapun gak ada artinya, betul? Betul? Ini bukan bicara kehebatan kita. Ini berbicara mengenai kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Ini bicara kemahakuasaan Tuhan atas hidup kita. Saudara, mungkin kita orang sederhana, kita orang-orang biasa, kita orang-orang yang tidak terpandang, bukan orang-orang yang punya pengaruh. Tapi kita percaya kalau kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup membuka setiap pintu-pintu yang tertutup. Saudara, mungkin kita pada awalnya bukan siapa-siapa. Kita tidak punya apa-apa. Kita minim pendidikan kita. Kita mungkin minim pengalaman. Tapi kalau Tuhan mau buka pintu berkat, Tuhan pasti akan mengangkat kita. Dan kalau kita diangkat sama Tuhan, gak ada yang merendahkan kita. Amin. Tuhan punya kedaulatan. Tidak ada seorang pun dapat menutup kalau Tuhan mau. Kalau dia berkenan melihat kita. Kalau Tuhan melihat gereja, keluarga besar GKI Berea, dan Tuhan berkenan atas jemaat Tuhan di tempat ini. Saya yakin kalau Tuhan membuka pintu buat kita, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Mungkin orang mencoba supaya ya gereja ini hancur. Ada saudaraku, jangan berpikir gak ada. Kadang-kadang ada orang biarin aja, kita keluar ramai-ramai supaya gereja ini tutup. Saudara, tapi kalau Tuhan berkata, kalau Tuhan sudah membuka pintu berkat, saya yakin Tuhan tidak ada yang sanggup menutup berkat Tuhan dicurahkan. Perkenanan Tuhan turun di tempat ini. Saya yakin ada berkat-berkat yang melimpah dicurahkan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Saudara, mari kita lihat apa yang membuat Tuhan membuka pintu berkat atau spiritual door bagi jemaat Philadelphia. Mari kita lihat yang pertama. Ayat 8 sekali lagi kita baca. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah. Tuhan berkata kepada jemaat, lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak. Kekuatan kita nggak seberapa. Itu artinya Tuhan tahu loh. Kekuatan kita nggak seberapa. Artinya, ya udah, kalau kita tahu sadar bahwa kekuatan kita tidak besar, nggak seberapa sih, artinya sangat kecil. Itu artinya kenapa Tuhan bukakan? Karena mereka jemaat ini mengandalkan Tuhan. Jadi yang pertama, kalau kita ingin diberkati Tuhan dengan pintu berkat tercurah, andalkan Tuhan saja. Amin. Mari andalkan Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita seberapa? Dan bahkan Yeremia katakan orang yang mengandalkan kekuatan sendiri terkutuk, betul? Betul nggak? Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, akan ada pintu berkat dicurahkan. Jadi Tuhan melihat jemaat ini memang Philadelphia jemaatnya itu jemaat yang kekuatannya nggak seberapa. Nggak ada orang hebat di sana. Saya juga mau. Kita nggak sombong bahwa ada orang hebat di sini. Yang penting ada Tuhan yang hebat di tempat ini. Itu sudah cukup buat kita. Amin. Amin. Saya percaya lebih baik dari yang tidak punya apa-apa, yang minim, gak punya pengalaman, gak punya rumah, gak punya mobil, tapi sekarang Tuhan siapkan mobil, rumah, kita menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat. Daripada kita merasa kita hebat lalu sombong, lalu merasa kalau kita hebat lalu gak mengandalkan Tuhan. Lebih baik andalkan Tuhan dan diberkati Tuhan. Dan ketika kita diberkati, kita jadi berkat. Amin. Dan itu yang Tuhan lihat dari jemaat di Philadelphia. Dan Tuhan juga mau kita di tempat ini, kalau saudara ingin pintu berkat dicurahkan, mari andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita, siapa kita, kehebatan kita. Oh, latar belakang kita begini, saya dulu begini. Tidak, mari andalkan Tuhan saja. Karena percayalah kalau kita mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, jika Tuhan membuka pintu berkat bagi kita, karena kita hidup mengandalkan Tuhan, percaya tidak ada seorang pun dapat menutupnya. Amin. Pintu-pintu berkat Tuhan akan terbuka bagi orang-orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Jemaat Philadelphia mengandalkan Tuhan.
kalau mereka mengandalkan kelompok mereka jemaat ini, mereka orang sederhana, mereka orang yang tidak terpandang, mereka orang yang bukan punya pengaruh, tapi luar biasanya orang yang sederhana, jemaat yang sederhana, tapi mata Tuhan tertuju kepada jemaat ini. Wow, luar biasa. Yang penting ada perkenanan Tuhan, mata Tuhan tertuju, udah cukup buat kita, betul? Amin. Saudara mau buat apa-apa, mungkin proyek besar untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, jangan berpikir begini, oh saya mau buat yayasan, saya mau buat pelayanan, ada orang-orang hebat enggak ya, orang-orang kaya. Salah. Kalau kita melakukan salah satu, libatkan Tuhan, jadikan Tuhan andalan kita. Ketika Tuhan andalkan, saya yakin ada berkat Tuhan turun. Amin. Amin. Itu yang Tuhan mau. Pertama, mari andalkan Tuhan. Yang selanjutnya kalau kita melihat saudaraku, ayat yang kembali di ayat yang ke-8 tadi dikatakan, kekuatanmu tidak seberapa. Ini kalau bicara tidak seberapa itu artinya sebenarnya ini kata-kata mengatakan mereka kecil sekali kekuatannya. Tidak punya kekuatan apa-apa. Namun, ini menarik, namun engkau menuruti firman-Ku. Dan ini yang Tuhan lihat, namun jemaat ini menuruti firman Tuhan. Dan ini yang kedua yang membuat pintu berkat Tuhan dibukakan buat mereka. Kenapa? Karena mereka dikatakan menuruti firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Bahkan ayat 10, tolong bisa dibacakan sekali lagi, diulangi lagi dalam ayat 10. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara kasih Tuhan lihat, diulangi lagi, karena engkau menuruti firman-Ku. Ternyata Tuhan sangat tertarik dengan apa yang menjadi komitmen jemaat Philadelphia. Dan itu yang membuat Tuhan membukakan pintu-pintu berkat Tuhan yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Kenapa? Karena ternyata jemaat ini apa? Menuruti firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, salah satu pujian yang diberikan Tuhan kepada jemaat Philadelphia adalah jemaat ini menuruti firman Tuhan. Ketika jemaat Philadelphia dengan setia dan taat memelihara firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka dalam situasi kondisi apapun, dan itu yang membuat hati Tuhan tersentuh dan Tuhan mencurahkan berkatnya buat mereka. Coba saya ingat kalau nggak salah Amsal 13 ayat 13. Kitab Amsal 13 ayat 13 di sana nggak ada, bisa ditulis, tambahkan Amsal 13 ayat 13. 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Amin. Siapa meremehkan firman, artinya sekecil apapun firman yang disampaikan nggak boleh diremehkan. Karena firman ini adalah suara Tuhan, betul? Betul? Siapapun yang menyampaikan, apapun yang disampaikan, kalau firman disampaikan, mari terima dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya terima, tapi kita harus lakukan dalam hidup kita. Dan Alkitab katakan, siapa meremehkan akan mendapatkan apa? Akibatnya. Tetapi siapa yang taat akan mendapatkan balasan. Apa balasannya? Ada pintu berkat tercurah. Amin. Ketaatan kita menarik berkat Tuhan turun atas hidup kita. Amin. Bahkan dalam Mazmur 18 dikatakan ayat 26-27. Sesungguhnya setiap ketaatan selalu mendatangkan berkat. Saudara bisa baca di Mazmur 18 ayat 26 sampai 27. Sesungguhnya setiap ketaatan selalu mendatangkan berkat. Sebab Tuhan akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Ketaatan kita itu akan menarik berkat Tuhan. Dan itu yang membuat jemaat Philadelphia dibukakan pintu berkat Tuhan. Yang tidak ada yang sanggup menutup. Mau iblis mencoba mencuri, tapi kalau Tuhan katakan, oh jangan macam-macam, ini anakku yang kukasih, yang berkenan, yang mentaati firman-Nya, biar berkat Tuhan tercurah.
dan tidak ada satupun yang sanggup menghalanginya. Karena Tuhan punya otoritas. Amin. Saudara kasih Tuhan, mereka bukan hanya menerima mendengar firman Tuhan, tetapi jemaat Philadelphia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka pintu perkenanan Tuhan dinyatakan bagi mereka, sehingga pintu-pintu berkat Tuhan dicurahkan melimpah atas mereka, dan tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Biar ini juga menjadi doa dan kerinduan kita, supaya kita sungguh-sungguh melakukan setiap firman. Jangan hanya berdoanya, Tuhan berkati saya, berkati saya. Boleh kita berdoa minta berkat Tuhan, tapi sambil berdoa kita juga merenungkan, sudahkah saya taat melakukan setiap firman yang sudah disampaikan buat kita. Ketika kita diajar untuk apa yang diajarkan Tuhan dalam firman-Nya, jangan hanya pilih, oh kalau firman Tuhan ini, yang ini, oh ini buat saya, kalau ini bukan buat saya. Firman Tuhan disampaikan itu untuk kita semua, betul? Firman Tuhan gak pernah pilih kasih, betul? Semuanya harus diterima, betul? Gak ada firman Tuhan buat orang miskin, gak ada orang Tuhan, orang kaya, semuanya sama. Semua di hadapan Tuhan sama, dan firman Tuhan ini juga selalu sama buat kita semua. Disampaikan bukan hanya buat yang mendengar, buat yang berkhotbah pun firman Tuhan itu pedang bermata dua, betul? Jadi firman ini sama. Saudara yang kasih Tuhan, percayalah bahwa pintu-pintu berkat Tuhan akan dibukakan atas hidup kita ketika kita memiliki komitmen untuk taat kepada setiap firman yang disampaikan kepada kita. Yang ketiga, saudara, yang ketiga dikatakan apa? Baca ayat yang ke-8 sekali lagi saya akan bacakan. Kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, kalau kita baca hal lain yang merupakan ujian bagi jemaat ini, jemaat ini bukan hanya menuruti firman Tuhan, tapi dikatakan mereka itu tidak menyangkal nama Tuhan. Nama kunya huruf besar, artinya itu nama Tuhan, betul? Nama Tuhan Yesus. Dikatakan mereka tetap memegang iman mereka kepada Tuhan. Saudara, jemaat Philadelphia tidak pernah melepaskan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Apapun situasi kondisi yang mereka harus hadapi. Kita tahu jemaat ini bukan jemaat yang tenang-tenang, saudaraku. Saudara bisa baca tadi ayat 9. Coba kita baca ayat 9. Ada jemaah iblis. Jadi ternyata nggak ada jemaat yang tenang nyaman. Ternyata juga tantangan juga ada di tengah-tengah jemaat Philadelphia. Coba Ibu bacakan ayat 9 dan ayat 10. Wahyu 3 ayat 9 dan 10. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 11. Ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sudah lihat dalam ayat ini dikatakan apa? Mereka ada tantangan. Yang pertama ada jemaah iblis. Kata yang dipakai orang percaya, orang Kristen ngakunya, tapi seperti, minta maaf, seperti apa? Iblis. Berbeda sekali kalau saudara baca ayat yang ke-7, ayat ke-7 tadi, Tuhan katakan apa? Tuliskanlah kepada malaikat jemaat. Wah, apa itu malaikat jemaat? Emang di jemaat ada malaikat? Itu artinya Tuhan katakan, siapa malaikat jemaat? Ternyata saudara, ketika saya pelajari, kenapa ya malaikat jemaat? Ternyata Tuhan itu menghargai orang-orang yang melayani, yang setia di jemaat Philadelphia itu dianggap seperti malaikat. Jadi saudara melayani dengan sungguh-sungguh, percayalah, itu berharga di mata Tuhan. Itu disenangi oleh Tuhan. Jadi ternyata malaikat-malaikat jemaat itu adalah orang-orang yang melayani sesuai dengan panggilan kita,
Yang setia menuruti firman Tuhan, yang tidak menyangkal ketika ada tantangan, ketika ada pergumulan. Saudara, dikatakan di sini ada jemaat iblis mencoba menekan jemaat Philadelphia. Bahkan ayat sebelumnya mengatakan ada pencobaan, ada aniaya, ada penderitaan yang dihadapi oleh jemaat Philadelphia. Tapi ternyata mereka dikatakan mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Saudara, aniaya yang kita hadapi mungkin saat ini mungkin gak seperti di gereja mula-mula. Tapi tantangan kita hari-hari ini, saudara, tantangan modern kata Pak Michael. Tantangan itu mungkin penderitaan bisa. Tantangan itu mungkin sakit penyakit. Ketika engkau diizinkan mengalami sakit penyakit, masihkah kita tetap percaya sama Tuhan bahwa kita punya Tuhan yang baik? Betul? Halo? Ketika mungkin kita hidup dalam penderitaan persoalan, kok gak berhenti-berhenti persoalannya, masihkah kita berkata bahwa kita punya Tuhan yang baik? Atau kita mulai menyesal, mengeluh seperti bangsa Israel, bersungut-sungut. Kenapa sih Tuhan, saya sudah ikut Tuhan, saya sudah setia, tapi kenapa Tuhan izinkan saya menderita? Ada banyak persoalan. Apakah kita mulai ragu dengan nama Tuhan? Apakah kita mulai ragu dengan kebaikan Tuhan? Saudara yang kasih Tuhan, ternyata jemaat Philadelphia dikatakan mereka sungguh tetap memegang iman mereka. Makanya ayat sebelum dikatakan apa? Karena itu peganglah apa yang ada padamu. Apa yang ada pada kita? Iman kita pegang. Iman kita kepada Tuhan jangan tergoyahkan, amin. Mari kita mau tetap pegang nama Yesus. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Apapun situasi kondisi kita, jangan takut. Dia Tuhan yang berkuasa. Dia pasti akan membuka pintu-pintu berkat buat kita. Dia punya cara, dia punya waktu. Sabar. Sabar dan tetap beriman. Dan yakin. Berserah kepada Tuhan. Yakin. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan buat kita. Saudara, masalah itu hanya tadi pujian kemarin di penghiburan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku, kasih tak pernah lalu di hidupku, lebih tinggi luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa di hidupku lebih tinggi, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Saudara, mari kita belajar dari jemaat Philadelphia di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah tantangan. Ketika saya baca latar belakang, ternyata jemaat ini ada aniaya, ada penderitaan. Mereka dianiaya, diintimidasi, ditekan, pencobaan, dikatakan, makanya digambarkan, aku melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Jadi gambarannya waktu itu mengalami pencobaan yang luar biasa. Tapi sungguh-sungguh hati Tuhan tertuju kepada jemaat Philadelphia. Karena jemaat Philadelphia tidak menyangkal Tuhan sedikit dengan kata-kata mereka. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tidak mengeluh. Mereka tidak bersungut-sungut. Mereka tetap memegang iman mereka. Ayat 11 mengatakan, peganglah apa yang ada padamu. Dan itu yang Tuhan nyatakan lewat jemaat Philadelphia. Memang tidak mudah bagi kita orang percaya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ketika kita harus menghadapi tantangan dan ancaman, pergumulan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tidak sedikit orang yang gugur imannya dan meninggalkan Tuhan. Apalagi tantangan modern saat ini. Saudara, tantangannya banyak hal-hal di sekitar kita yang kadang-kadang membuat kita lari dari Tuhan dan jauh dari Tuhan. Lalu kita mulai goyah iman kita. Tantangan pekerjaan, tantangan bisnis, tantangan usaha, tantangan masa depan. Tantangan mungkin karir kita. Kalau engkau mau karirmu naik, kau harus tinggalkan mungkin pelayananmu, ibadahmu. Ada banyak tantangan. Tapi dikatakan jemaat ini menunjukkan bahwa mereka tidak menyangkal iman mereka.
Mereka tidak menyangkal nama Tuhan. So, jangan berpikir, wah saya hebat. Petrus aja murid Tuhan yang paling dekat juga bisa menyangkal, betul? Betul? Artinya bisa saja kita bisa menyangkal. Tapi Tuhan ajar kepada kita, mari kita tetap pegang komitmen kita. Turutilah firman dan jangan menyangkal namanya dalam situasi sulit apapun. Allah pasti akan membukakan pintu berkat bagi hidup kita. Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat. Pintu yang pertama apa? Saya percaya ada pintu kesembuhan. Amin. Saya amin duluan. Karena saya percaya kesembuhan akan terjadi. Pintu kesembuhan bagi yang sakit. Karena saya percaya dia adalah Allah Yehovah Rafa. Kalau dia hadir, dia mati. Saya percaya Tuhan mau kita umur panjang. Di atas kayu salib dia menderita semuanya, maka umur Tuhan Yesus cuma pendek, cuma 33 tahun umurnya. Dia umurnya pendek gak apa-apa buat kita, supaya kita umurnya panjang. Supaya kita sehat. Amin. Amin. Percaya bahwa Tuhan bisa buka pintu kesembuhan buat kita. Yang kedua, pintu berkat atau keberhasilan bagi pekerjaan dan bisnis kita. Tuhan katakan, aku tahu pekerjaanmu. Siapa di sini yang sedang bergumul untuk pekerjaan, percaya Tuhan bukakan pintu berkat buat kita. Yang tidak satu pun dapat menutupnya. Situasi kondisi memang sedang terjadi kurang baik. Tapi kalau Tuhan berkata hari ini, tahun ini, berkat Tuhan tercurah buat kita. Di tengah-tengah pekerjaan dan bisnis kita. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhan pasti bukakan buat kita. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya dan menutupnya. Mungkin pintu yang lain, pintu kandungan. Bagi kita yang membutuhkan keturunan. Percayalah, Tuhan bisa bukakan rahim-rahim. Ibu-ibu, wanita-wanita kalau kau rindu mengalami, mendapatkan keturunan. Jangan berkata, gak mungkin Pak Benny. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Pegang iman kita dan yakin. Saudara, kita tahu Kejadian 30 ayat 22. Rahel juga pernah mengalami kandungannya ditutup. Makanya dia iri sama Lea yang punya anak banyak. Terus punya anak. Rahel kandungannya ditutup. Tapi Tuhan katakan, aku mendengar permohonanmu. Dan Tuhan membukakan rahim daripada Rahel. Dan dibukakan lagi yang bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ibu Hana juga dibukakan kandungannya. Ada banyak dalam Alkitab. Sarah juga yang sudah tua. Nenek-nenek. Tapi Tuhan bukakan kandungannya sehingga punya anak. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Saya percaya juga akan ada pintu-pintu berkat Tuhan tercurah buat kita. Yang terakhir saudaraku, ini yang menjadi kerinduan saya. Pintu bagi pemberitaan Injil. Tuhan bukakan. Sehingga ada banyak orang diselamatkan. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Ini doa kita. 3 hal. Yang pertama apa? Andalkan Tuhan. Taat firman Tuhan. Dan yang terakhir, jangan menyangkal. Tetap terus percaya, pegang iman kita. Sampai Tuhan datang berkata, saya mau tetap percaya kepada Tuhan. Saya enggak mau bersungut-sungut, saya enggak mau mengeluh. Saya mau tetap percaya, saya punya Tuhan. Saudara, ada lagu yang viral hari-hari ini di TikTok. Dan itu menjadi berkat banyak orang. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Betul? Dan itu bukan dinyanyikan oleh orang Kristen. Oh, mereka aja yang bukan orang Kristen diberkati, apalagi kita. Kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Yang kuasanya tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Ya Rana Mayasya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Di tempat saudara berdiri. Mari pegang firman Tuhan. Terima dengan iman. Bukan hanya sekedar firman yang disampaikan begitu saja. Tapi tahu dalam hati kita berkata, Tuhan saya percaya. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ketika kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Kita tetap setia pegang iman kita. Sampai akhir hidup kita tetap percaya kepada Tuhan. Saya yakin bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhan punya cara, punya banyak waktu. Untuk menyatakan berkat dan janjinya dalam hidup kita. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah membelaku, segala kuatirku ku taruh di kakimu.
Allah pemeliharaku. Bila kau yang, mari nyanyikan dengan iman kita. Yakin Tuhan sanggup membuka pintu. Pintu-pintu kesembuhan, pintu-pintu berkat bagi pekerjaan kita. Haleluya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat. Ya raya namanya sikaraya namanya. Saudara, kadang-kadang Tuhan membuka pintu itu dengan cara yang bukan cara kita. Saya kasih contoh. Rasul Paulus ketika dia rindu ada pemberitaan Injil, kebenaran pemberitaan Injil dibukakan, ternyata tertutup terus. Tapi caranya apa? Ketika akhirnya Paulus dan Silas di penjara, ditaruh di penjara yang paling bawah. Dan dikatakan apa? Paulus Silas berdoa, memuji Tuhan. Dan dikatakan pintu-pintu penjara dibukakan. Dan kepala penjara bertobat. Dan banyak orang bertobat. Artinya kan ketika kita berdoa Tuhan, tidak tiba-tiba berkat Tuhan turun. Kadang-kadang kita hadapi justru tantangan. Tapi percayalah, yakin di tengah-tengah tantangan akan ada mujizat Tuhan. Ada kuasa Tuhan dibukakan. Ada kesembuhan, ada mujizat. Ada hal yang dahsyat. Tuhan ingin iman kita bangkit. Tetap pegang percaya kita. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Jangan khawatir, jangan bimbang. Serahkan sama Tuhan. Dia Allah pemelihara kita. Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nyanyikan pujian ini. Segala perkaraku Allah pemelihara segala khawatirku. Mari nyanyikan dengan iman kita. Mari nyanyi dengan iman, katakan bila kau yang membuka. Bila kau yang membuka pintu, Tak ada satupun. ada satupun Haleluya. dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku. Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Dapat menutupnya. Bila kau yang tiada yang dapat. Mari kita mau mengangkat sebagai tanda iman kita. Kita percaya, mengangkat tangan kita percaya di dalam nama Yesus. Tuhan, setiap pintu-pintu yang tertutup, setiap pintu-pintu tertutup akan dibukakan dalam nama Yesus. Kebenaran itu menjadi bagian hidup kami Tuhan. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus akan ada pintu kesembuhan dicurahkan. Pintu berkat dalam pekerjaan, dalam bisnis dicurahkan melimpah. Pintu untuk ibu-ibu, rahim-rahim yang tertutup, kandungan-kandungan yang tertutup, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, akan dibukakan dalam nama Yesus. Dan bahkan pintu-pintu bagi pemberitaan Injil akan dicurahkan, dibukakan bagi jemaatmu di tempat ini, di dalam nama Yesus. Tuhan, kami terima firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Allah Yesus yang maha kuasa, Allah yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Kami tahu di tangan-Mu lah otoritas itu. Dan kami mau mengandalkan Engkau saja. Kami mau memandang kepada Engkau saja. Kami mau berpengharapan hanya kepada Engkau saja. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami.
Kami tidak mengandalkan kehebatan kami, tapi kami mengandalkan Engkau, kuasa-Mu Tuhan. Terus melimpah atas kami, sehingga Engkau membukakan pintu-pintu berkat. Anak-anak kami akan dibawa naik. Anak-anak kami akan menikmati masa depan yang baik. Keluarga kami akan diberkati Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami. Bagi gereja Tuhan di tempat ini. Ladang pelayanan akan terbuka luas. Di dalam nama Yesus. Kami terima. Biarkan kebenaran itu sungguh akan terus meneguhkan kami. Untuk kami melangkah walaupun kami tahu tidak mudah. Ada kalanya ketika kami berdoa justru tantangan pergumulan yang harus kami hadapi. Tapi kami tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara. Mendatangkan kebaikan buat kami. Ketika sesuatu yang tertutup mustahil terjadi, kami tahu kami berdoa. Ketika kami mengangkat tangan, di situ Tuhan turun tangan. Akan membukakan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang ajaib terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami terima kebenaran. Kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, saya yakin dan percaya semua diberkati, amin. Mari jemaat Tuhan yang diberkati, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh memberkati jemaat di tempat ini maupun jemaat yang saat ini mengikuti ibadah ini secara daring di rumah. Saya yakin dan percaya juga diberkati dahsyat luar biasa. Ya, kalau Tuhan berkehendak, pintu-pintu itu akan dibukakan bagi kita. Amin, tanpa terkecuali. Dengan syarat tadi 3 poin yang disampaikan Bapak Gembala di tempat ini adalah kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Dan kita juga terus menuruti akan setiap firman Tuhan. Juga kita jangan menyangkal nama Tuhan sekalipun. Apapun yang saat ini Bapak Ibu hadapi, yakinlah ada tangan Tuhan yang akan menyertai kehidupan kita semua di tempat ini. Haleluya. Ya. Kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya juga kita diberikan kesempatan untuk kita sama-sama memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea secara khusus. Mari saya mengajak kita mempersiapkan persembahan yang sebentar kita berikan di tempat ini. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami terima dan menjadi berkat Tuhan. Kami terima janji penggenapan firman itu Tuhan. Kami terima saat ini dengan iman kami Tuhan, bahwa pintu-pintu ini yang menurut kami selama ini tertutup, saat ini telah Engkau bukakan Tuhan, bagi kami jemaat di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan terus menjadi Tuhan, andalan kami Tuhan. Tuhan yang menjadi juru selamat hidup kami, dan kami mau terus setia mengiring jalan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hidup kami semua Tuhan. Berkati gembala kami Tuhan, pakai kehidupan yang lebih dahsyat lagi Tuhan. Saat ini Tuhan, kami jemaat-Mu di tempat ini tidak henti-hentinya berdoa, mendukung gembala kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan mengurapi, Tuhan yang akan menyembuhkan Tuhan. Saat ini juga Tuhan, pintu kesembuhan Tuhan nyatakan dan gembala kami terima di dalam nama Yesus Tuhan. Bagiku juga Tuhan, bagi jemaat yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kuasa mujizat-Mu masih sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau jemaat-Mu di tempat ini akan memberikan persembahan, kiranya kami boleh memberikannya dengan penuh sukacita untuk dipakai memperluas pekerjaan pelayanan di tempat ini. Berkati para pengelola keuangan gereja di tempat ini, berikan hikmat kemampuan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memberi dan menabur berkata dengan penuh sukacita, haleluya, amin. Silakan. Ya, bagi jemaat Tuhan di rumah yang mengikuti ibadah ini secara daring dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, Bapak Ibu silakan masih bisa memberikan persembahan dengan cara silakan lakukan scan QR code yang saat ini ada melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik melalui Dana, OVO, GoPay, Link Aja, ShopeePay maupun M-Banking. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer ke rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening
0999994556. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh sidang jemaat berikan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Haleluya. Ya. Terima kasih. Ya, pada kesempatan ini mewakili gembala, pengurus dan seluruh jemaat GKRI Berea kembali kami mengucapkan turut berbelasungkawa atas dipanggil pulangnya Bapak Suyanto, ayah dan ayah mertua dari Ibu Paulina dan Bapak Cevi Rasmansa yang telah dipanggil oleh Tuhan ke rumah Bapa di surga pada tanggal 14 Maret kemarin hari Selasa pukul 18.20. Ya, almarhum Bapak Suyanto perlu juga kami informasikan sudah dikremasi pada hari Kamis pada tanggal 16 Maret 2023 di krematorium Cikadut. Ya, kemudian hari Jumat kemarin sudah dilakukan prosesi tabur abu di Cilincing ya Ibu ya. Ya, pada kesempatan ini juga keluarga besar mengundang setiap jemaat di tempat ini, boleh sama-sama keluarga besar akan mengadakan ibadah ucapan syukur pada hari Senin besok di rumah di Taman Rahayu 3 ya, pukul 7 malam. Jadi info selanjutnya nanti kita kabarkan melalui grup WhatsApp GKRI Berea. Ya, Tuhan Yesus memberikan kekuatan, penghiburan bagi seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Amin. Ya. Berikut kami sampaikan sepekan kegiatan gereja di tempat ini. Hari Selasa dan Jumat pagi pukul 5 akan diadakan mesbah doa pagi bersama Bapak Gembala di tempat ini live secara Facebook ya, hari Selasa dan Jumat. Kemudian Selasa itu juga ada ibadah doa dan puasa di gereja pukul 7 malam. Hari Selasa kita juga akan berpuasa untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Kita akan berdoa juga dan berpuasa untuk para pemimpin bangsa, para pemimpin rohani kita GKRI se-Indonesia, mulai dari Dewan Apostolik, pimpinan sinode, korwila, hamba-hamba Tuhan semuanya, biarlah beliau-beliau dipakai secara dahsyat luar biasa untuk pekerjaan Tuhan di GKRI ya. Kemudian hari Jumat ada ibadah kerabat, kelompok rindu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat, mengundang semua jemaat, mari sama-sama kita bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan hari Jumat pukul 7 malam ya, ibadah kerabat. Kemudian hari Sabtu ada ibadah kaum muda di tempat ini, pemuda dan remaja B Generation, dimulai pukul 6 sore ya. Kemudian ibadah raya minggu depan dilaksanakan tetap secara dahsyat luar biasa, dan saya yakin dan percaya berkat Tuhan telah disediakan dan akan dicurahkan bagi jemaat Tuhan yang setia mengikuti setiap ibadah dan kegiatan di GKRI Berea. Amin. Ya, minggu depan itu tanggal 26 Maret 2023 akan dilayani oleh asisten pastor Amos Suwito. Oh iya, dilayani tetap Bapak Gembala di tempat ini, Pastor Benyamin Lumondo, dengan tema tidak ada satupun dapat memisahkan ya. Kemudian kami juga mengucapkan selamat menyongsong ulang tahun untuk Ibu Cucu Herawati pada tanggal 23 Maret 2023. Yang mungkin Ibu Cucu saat ini mengikuti ibadah secara daring, kami mengucapkan selamat menyongsong ulang tahun Ibu Cucu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati apapun yang Ibu lakukan dan kerjakan, dibuat berhasil, diberkati, menjadi berkat bagi suami, anak-anak, dan orang-orang yang ada di sekitar Ibu. Ya, demikian beberapa hal yang boleh kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi saya ingin mengucapkan turut berbelasungkawa dan kita terus berdoa supaya keluarga terus diberikan kekuatan penghiburan. Kita terus berdoa untuk hari Senin, kita bersama-sama untuk berdoa, ucapan syukur, memberikan kekuatan bagi seluruh keluarga besar. Oh God.
Tuhan kami bersyukur. Engkau Tuhan yang layak untuk kami tinggikan, kami agungkan. Dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang tetap berdaulat atas hidup kami, atas segala sesuatu. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan Engkau mencurahkan berkat-Mu di tengah-tengah kami. Melalui pujian, melalui firman-Mu, kami dikuatkan, kami diteguhkan. Kami percaya dan yakin bahwa ini waktu Tuhan, kairosnya Tuhan sedang membuka pintu-pintu berkat buat kami. Kami berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, tidak berhenti kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Cahyo. Kami minta kuasa-Mu, mujizat-Mu, pintu kesembuhan, pintu anugerah, pintu mujizat dinyatakan bagi Pak Cahyo Tuhan. Di dalam nama Yesus, proses kemo yang sedang dihadapinya sudah melaksanakan untuk yang pertama kali dan yang kedua tanggal 24. Tuhan, kami tahu kalau mereka menjalannya ini, kami tahu mereka tidak sendiri karena Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan memberikan kekuatan. Kami percaya Tuhan pakai ini semua untuk kesembuhan, mujizat Tuhan nyata bagi Pak Cahyo. Tuhan kuatkan Pak Cahyo untuk dia tetap punya iman, pengharapan hanya kepada Tuhan. Untuk tetap yakin bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Berkati juga Ibu Num bersama anak-anak. Mereka sekeluarga sepakat beriman bersama-sama, meyakini bahwa Tuhan sedang bekerja dengan dahsyat bagi Pak Cahyo Tuhan, sehingga kesembuhan boleh terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk keluarga besar Ibu Paulina yang baru saja berduka Tuhan, dipanggil oleh Papa yang mereka kasih, engkong yang mereka kasih. Tuhan berkati dengan penghiburan yang penuh dari Tuhan, sehingga sungguh-sungguh seluruh keluarga besar baik yang ada di Bandung, di Palembang, di Lampung tetap menikmati penghiburan dari Tuhan. Terima kasih untuk semua proses yang sudah berlangsung, semuanya karena Tuhan berjalan dengan baik. Dan kami tahu ini karena Tuhan. Dan kami terlalu percaya Engkau akan melanjutkan berkat pemeliharaan Tuhan, penghiburan Tuhan seluruh keluarga besar. Kami percaya keluarga ini tetap dipersatukan untuk tetap mereka saling mengasihi, saling mendoakan. Kami tahu di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah ada banyak hal. Kami tahu Engkau akan mempersatukan mereka tetap Tuhan dalam kasih yang kokoh. Kasih Kristus saja sungguh-sungguh melimpah bagi keluarga besar Ibu Paulina, baik cici dan kakak-kakaknya, koko-kokonya, dimanapun mereka berada. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga bersyukur, bersuka cita karena di minggu ini ada saudara kami Ibu Cucu yang juga berulang tahun. Kami berdoa walaupun tidak ada bersama dengan kami, tapi kami tahu Tuhan memberkati. Tuhan memberikan terus berkat-berkat-Mu, umur yang panjang, kesehatan di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi oleh keluarga ini Tuhan. Kami tahu tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan akan terus memberkati keluarga ini. Ibu Cucu bersama dengan Pak Edi, bersama dengan keluarga besar anak-anak mereka. Ada banyak pergumulan, tantangan, tapi kami tahu mereka sanggup karena Engkau menjadi pelindungan buat mereka, menjadi penolong buat mereka, memberikan kekuatan buat mereka. Di dalam nama Yesus kami percaya semua umat-Mu diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan anak-anak kami diberkati, keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, pelayanan kami diberkati Tuhan. Bahkan sekolah kami yang sedang melaksanakan ujian diberkati. Hikmat Tuhan, Tuhan curahkan bagi anak-anak kami. Di dalam nama Yesus, apapun yang akan kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Karena kami tahu Tuhan yang membuka pintu-pintu berkat Tuhan. Perkenanan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan pintu-pintu rahim kandungan pun dibukakan buat kami. Di dalam nama Yesus. Sedang kasih Tuhan, mari angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Diberkati semua yang sudah melayani hari ini, semua umat-Mu yang sudah hadir. Kami percaya pagi hari ini berkat yang daripada Allah yang adalah Bapa dan persekutuan dari Roh-Nya yang kudus dan kasih setia daripada Tuhan kita Yesus akan mencurahkan berkat-Nya melimpah
Lumbung-lumbungmu diberkati Tuhan. Adonanmu diberkati oleh Tuhan. Sekolahmu diberkati Tuhan. Kuliahmu diberkati Tuhan. Rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhan terus memenuhi kita. Dari mulai sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.